Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jembatan dengan potensi 67% kegagalan konstruksi jembatan disebabkan oleh gerusan pada area pilar. Sayangnya, penelitian mengenai pilar oblong masih sangat terbatas, dan mayoritas studi hanya menggunakan parameter clear water. Padahal, kondisi lapangan melibatkan live bed dengan transport sedimen aktif sebagai bagian dinamika realita di lapangan, yang kerap menimbulkan bencana alam. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Penelitian Dasar Fundamental tahun 2025 di bawah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikbudristek tahun anggaran 2025 dengan target akhir TKT 3. Eksperimen dilakukan di Laboratorium Universitas Gadjah Mada dengan menggunakan fasilitas flume sirkular dengan media pasir dari Sungai Progo. Penelitian dilakukan dengan melalui 2 fase. Fase pertama, mengembangkan gerusan kesetimbangan pada kondisi clear water dan live bed. Fase 1, yaitu mengembangkan gerusan pada tahap ini, pembuatan gerusan didapatkan dengan percobaan berdasarkan literatur studi mendalam pada percobaan ini, hingga membuat gerusan horseshoe vortex pada langkah-langkah berikut. 1. Studi literatur. 2. Setup model gerusan. 3. Running untuk membuat bentuk gerusan kesetimbangan pada 2 jenis aliran yang berbeda. Selanjutnya diukur topografinya dan dibuatlah transformasi gerusan dengan teknik duplikasi. 4. Pada tahap membuat bentuk duplikasi gerusan, dilakukan pembuatan bekisting dan pelapisan cairan gliserin. Selanjutnya dalam mencetak model, digunakan cairan resin sebagai bahan dasar dan hardener berfungsi sebagai pengeras, serta penggunaan bubuk powder yang bertujuan untuk mereduksi suhu panas akibat reaksi yang ditimbulkan resin dan hardener. Setelah gerusan dicetak, dilakukan proses fabrikasi pembuatan dan perakitan fixed bed yang dilapisi pasir progo. Fase kedua, yaitu mengukur kecepatan aliran di sekitar pilar secara komprehensif dengan menggunakan alat akustik Doppler velocimeter untuk mengukur kecepatan aliran 3 dimensi. Alat ADV ditopang instrumentasi khusus bernama Multi-Axis Holder. Instrumentasi ini juga menjadi output paten sederhana yang dapat membantu ADV bergerak dengan 6 arah, yaitu 1. Instrumen dapat digerakkan pada arah kerja X atau maju dan mundur. 2. Instrumen dapat diatur ke arah Z atau melintang di atas flume. 3. Instrumen dapat diatur ke arah Y dengan pergerakan naik dan turun. 4. Instrumen dapat diatur ketegakannya, baik arah X maupun arah Z, agar memastikan ADV dapat berdiri secara presisi. 6. Instrumen dapat membantu pergerakan ADV yang berputar setiap 15 derajat. Selanjutnya running dengan parameter aliran berbeda, yaitu clear water dan live bed. Gerusan pada kondisi clear water berkembang lebih cepat dan lebih dalam dibanding live bed untuk mencapai kedalaman maksimum. Sementara itu, kondisi live bed menghasilkan gerusan yang 11,8% lebih dangkal, namun lebih memanjang ke arah hilir dengan kontur tidak beraturan. Pola ini terbentuk karena sedimen dari hulu secara kontinu mengisi sebagian lubang gerusan atau backfilling, sehingga menghasilkan penurunan pondasi yang lebih gradual namun menyebar secara longitudinal. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan distribusi kecepatan di sekitar pilar, meliputi perlambatan di zona upstream, akselerasi di sisi lateral, serta pembentukan horseshoe vortex di zona wake. Penelitian tahap ini juga mendapatkan informasi di titik mana saja radius pengaruh keberadaan pilar berpengaruh terhadap dinamika aliran. Penelitian ini diharapkan menghasilkan metode mitigasi kegagalan struktural jembatan dengan luaran publikasi jurnal Q1 dan paten sederhana. Harapannya pada penelitian tahun berikutnya, metode penanganan ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar memastikan metode yang dipilih memiliki signifikansi yang optimal untuk mendukung ketahanan struktur jembatan dalam menghadapi tantangan alam yang jauh lebih besar. Terima kasih kepada Kementerian Dikti Saintek atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di penelitian tahap berikutnya.